1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yes, jadi buat teman-teman, yuk persiapan yang terbaik untuk Tuhan. Amin.
Amin. Sebelum kita mulai dulu, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami nyata. Tuhan, kalau sebentar kami akan ibadah, biarlah setiap ibadah kami Tuhan, setiap teman-teman kami yang ada di rumah boleh Tuhan rawat, Tuhan pulihkan, Tuhan kami boleh mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bang Iman, kita lagi ada tema nih untuk minggu ini. Tema kita hari ini insecure. Insecure apa sih? Insecure itu adalah rasa kekurangan kepercayaan diri kita atau kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan, Bang. Wah, berarti insecure itu sejenis kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bro. Ya, benar, Bang. Padahal kita tuh nggak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup kita membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya, apakah lebih baik atau tidak. Ya, benar banget, Bang. Berarti insecure ini Jul lebih ke kita nggak bersyukur gitu Jul ya. Bukan bersyukur sih, lebih tepatnya, Bang. Kurang bersyukur Kurang aja. bersyukur, Ya, ya. benar, Bang. Seperti ini, Bang, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Yesus kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu kuasamu sempurna. Amin. Haleluya. Nah, ketika Jul, kita juga mau memberikan persembahan. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa lihat di bawah ini, di bawah ini. Oke teman-teman. Dan sebelum itu, Bang, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Bapa. Urapi kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu yang akan kami dengar bisa membuat kami pulih, membuat kami berubah lebih lagi, Bapa. Terima kasih, terpuji, termuliakan nama-Mu, Engkau sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
Shalom teman-teman semua, selamat bergabung di ibadah Youth Pentakost. Nah, hari ini kita bersama-sama dengarkan satu tema khotbah bagaimana mengatasi insecure. Namun sebelum mulai, mari saya ajak teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang dahsyat buat anak-anak muda. Dan kami terlalu percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di antara kami. Dan hari ini kami berdoa biar setiap anak-anak muda mengalami terobosan di dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu, urapi setiap teman-teman yang mendengarkannya di setiap rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Roh Kudus sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Hari ini tema kita adalah bagaimana mengatasi insecure. Nah, saya mulai dari pengertian insecure. Apa sih sebenarnya insecure? Nah, insecure adalah sebuah perasaan di mana orang merasa tidak mampu. Perasaan di mana orang merasa tidak punya kelebihan. Ada juga yang merasa kurang aman. Nah, perasaan seperti ini wajar sih ya, kalau semua orang juga pasti punya. Tetapi kalau perasaan seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, tidak terlalu baik buat kamu-kamu yang ingin berkembang dan ingin maju. Nah, saya meneliti di dalam Alkitab, ternyata di sejarah Alkitab mencatat bahwa banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa, ternyata mereka juga pernah mengalami perasaan insecure ini. Oke, saya akan mulai dari beberapa tokoh Alkitab yang percaya pasti Anda sudah tahu orangnya. Oke, saya mulai dari yang namanya Gideon. Oke, kita boleh buka Alkitab kita bersama-sama. Kita lihat bersama-sama di Hakim-Hakim 6:12. Nah, di Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Saudara, di kala itu Tuhan mengirim malaikatnya datang kepada Gideon. Dikatakan bahwa Gideon memberikan satu respon yang berbeda. Tahu nggak, Gideon ini memang seorang petani. Dia hanya seorang yang biasa. Dia bukan orang yang cakep, bukan orang yang hebat di awal. Bahkan Gideon meresponi Tuhan dengan mengatakan bahwa, ya Tuhan, saya ini siapa? Saya ini anak muda dari kaum yang paling lemah. Saudara, kalau kita tahu sama-sama bahwa di masa itu Israel di bawah tekanan, di bawah penjajahan orang Midian, dan keadaannya memang tidak terlalu baik. Nah, waktu itu umat Israel berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, dan Tuhan mengirimkan seorang yang menjadi orang yang membawa keselamatan buat Israel. Dan Anda tahu pasti kisahnya. Pada akhirnya, dengan berkat sebuah ketaatan, Gideon berhasil membawa umat Israel mengalami yang namanya kemenangan. Boleh sama-sama katakan amin? Nah, hari ini kita lihat itu yang pertama, Gideon. Nah, yang kedua adalah Musa. Kamu tahu bahwa Musa adalah seorang yang begitu heroik, seorang yang dipakai Tuhan begitu dahsyat. Tapi di awal, Musa juga mengalami yang namanya perasaan insecure. Kita lihat bersama-sama di Keluaran 3 ayat 10. Dikatakan, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi tahu nggak teman-teman, apa respon Musa kepada Tuhan? Musa bilang sama Tuhan apa? Saya bukan orang yang pandai berbicara. Saya juga masih muda. Nah, saudara, Musa melakukan satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Perasaan insecure juga. Tapi Anda tahu, berkat ketaatan seorang Musa, sejarah mencatat Laut Merah, Laut Tiberau itu bisa dibelah. Anda bisa bayangkan mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, kasut mereka itu tidak pernah diganti. Mereka itu berjalan dengan tuntunan Tuhan yang begitu dahsyat. Mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Sudah dua tokoh, Gideon, yang kedua siapa? Musa. Nah, teman-teman, ada yang ketiga. Saya ambil dari seorang yang namanya Yeremia. Saudara, Yeremia adalah seorang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Tapi sama, ketika Tuhan datang memanggil seorang Yeremia, apa respon Yeremia? Kita lihat sama-sama, Yeremia 1 ayat 6. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Sekali lagi, perasaan insecure, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak bisa lebih baik, bahkan merasa diri tidak aman. Nah, terjadi pada tiga tokoh ini. Saudara, teman-teman, pertanyaan saya, bagaimana dengan kamu-kamu yang ada di rumah, anak-anak muda hari ini? Saya percaya, kamu sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa. Hanya saat ini mungkin
kamu merasa ada insecure di dalam kehidupanmu. Nah, saya coba bongkar dulu. Ada tiga kondisi menyebabkan orang mengalami yang namanya insecure. Yang pertama, orang mengalami insecure karena mengalami yang namanya penolakan. Mungkin kamu sering ditolak. Pacaran ditolak. Wow. Ayo, yang pacaran ditolak nggak apa-apa. Mungkin Tuhan mau kasih yang lebih baik. Amin. Dalam kehidupan mungkin kami menawarkan pekerjaan atau kamu mencari pekerjaan, ya kamu ditolak, nggak diterima. Ya nggak apa-apa. Sekali lagi, jangan pelihara perasaan insecure. Kenapa demikian? Kalau kamu percaya kepada Yesus, percayalah bahwa Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat kita semua. Boleh katakan amin? Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini yang membuat saya begitu bersyukur dalam 1-2 bulan terakhir. Bahwa kita menjadi orang yang hebat, orang yang dipakai Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Di awal siapapun bisa punya perasaan yang, aduh Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku juga nggak sanggup gitu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah biji mataku. Aku pilih engkau bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu adalah biji mataku. Tuhan mau pakai siapapun yang Dia berkenan. Boleh katakan amin? Amin. Kasih daripada Tuhan cukup untuk memampukan kita semua untuk tidak mengalami yang namanya insecure. Kasih daripada Tuhan bisa mengobati teman-teman yang saat ini mengalami yang namanya penolakan. Boleh katakan amin? Amin. Kasih yang terindah Allah terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Saudara, yang pertama adalah penolakan. Orang bisa mengalami insecure karena penolakan. Nah, yang kedua, mengapa orang bisa mengalami insecure? Karena sering dikritik. Teman-teman, anak-anak muda, pasti saya percaya siapapun yang nggak suka juga dikritik. Saya juga nggak suka dikritik. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan perubahan terjadi lewat orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk memberi masukan. Hanya mungkin caranya berbeda-beda. Pada waktu kita dikritik, mari kita memposisikan diri dengan benar, melihat bahwa mereka sedang memberikan masukan yang baik buat kita. Boleh katakan amin? Amin. Jadi mau penolakan, mau dikritik, terima saja. Amin. Oke, nah yang ketiga dan yang terakhir dikatakan perbandingan. Orang bisa mengalami insecure karena mungkin dalam hidup ini kita suka dibanding-bandingkan. Mungkin kamu di dalam keluarga, mungkin orang tua suka membandingkan kamu dengan abangmu. Mungkin orang tuamu suka membandingkan kamu dengan teman-temanmu. Santai aja, nggak masalah. Kuncinya dalam kehidupan ini tentu kita ingin jadi yang terbaik. Tapi persoalannya kita kan tidak bisa meniru atau menjiplak atau mau persis seperti orang lain. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kamu dan saya. Amin. Nah, hari ini kita sudah mendengar lagu tadi dikatakan bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena sesuatu yang kita kerjakan luar biasa di hadapan Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, sekarang saya akan bahas yang terakhir dari khotbah hari ini untuk anak-anak muda. Kalau kita sudah tahu bahwa kita terjadi insecure karena ditolak, karena dikritik, kemudian karena dibanding-bandingkan dengan orang lain, ya siapapun nggak akan enak. Nah, sekarang saya kasih satu tips bagaimana mengatasi insecure yang paling ampuh. Adalah kamu
tidak perlu mendengarkan orang lain. Kamu tidak perlu mendengarkan kata mereka. Kamu cukup mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan berkata dengan orang berkata itu berbeda. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan tahu kamu bukan orang yang biasa-biasa. Tuhan itu tahu Gideon adalah seorang petani, tapi Tuhan mau pakai dia. Tuhan tahu Musa adalah orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tapi dipungut. Tapi Tuhan mau pakai Musa untuk membelah laut. Tuhan juga tahu Yeremia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau pakai Yeremia menjadi nabi bagi umat Israel di zaman itu. Percayalah, hari ini Tuhan mau pakai kamu dan saya untuk sesuatu yang dahsyat. Dengarkan apa kata Tuhan. Mazmur 139:14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman mungkin belum menyadari bahwa ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Yang pertama dahsyat. Yang dimaksud dengan dahsyat itu sesuatu yang luar biasa. Ajaib berarti penuh dengan mujizat. Kesimpulannya adalah Tuhan berkata kepadamu hari ini, anak-anak muda, bahwa kamu punya masa depan yang dahsyat. Kamu punya sesuatu yang ajaib yang bisa Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Baikkah Tuhan? Sangat baik. Engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Ada satu ayat firman Tuhan yang terakhir saya buat menjadi sebuah lagu, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9. Firman berkata bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, tujuan Tuhan supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, semua orang kita tadinya gelap, tapi karena keselamatan yang daripada Yesus membuat kita keluar. Tuhan menjamah, Tuhan bawa kita keluar. Saudara, Tuhan memberi keselamatan tidak sekedar itu. Tuhan mau pakai kita untuk menerangi orang yang saat ini dalam gelap. So, kamu adalah bangsa yang terpilih. Sungguh kamu terpilih, imamat yang rajani. Wow, kamu adalah raja-raja yang menjadi imam yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Dan yang luar biasa adalah kamu umat kepunyaan Allah sendiri. So, hari ini perhatikan apa yang mau saya kasih tahu yang terakhir ini. Perhatikan identitasmu. Kalau Tuhan bilang kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, artinya kamu adalah seorang anak raja. Kamu bukan anak-anak biasa. Kamu anak muda yang hebat. Kamu bukan anak yang insecure, yang tidak punya kemampuan, yang merasa tidak punya kelebihan, yang merasa tidak aman. No, kamu adalah anak Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai Gideon, Tuhan bisa pakai Musa, Tuhan bisa pakai orang-orang yang dipakai Tuhan saat ini, seperti Tuhan juga bisa pakai Daud, Tuhan bisa pakai Yeremia, Tuhan bisa pakai kamu dan saya. Boleh katakan amin? Satu pesan saya untuk menutup khotbah hari ini adalah dengarkan baik-baik. Kamu harus tahu posisimu saat ini. Yang paling penting adalah fokus pandanganmu harus benar. Fokus pandanganmu tidak usah kepada manusia. Manusia adalah hari ini berbicara, besok bisa berubah. Manusia adalah orang yang bisa berbicara tapi tidak bisa dipegang. Tapi Tuhan Yesus berjanji dan dia tidak pernah bohong. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menuntun kamu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah memilih kamu, menciptakan kamu, memilih kamu. Tuhan Yesus Tuhan yang menyelamatkan kamu. Dan hari ini Tuhan memilih kamu untuk keluar, untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Boleh katakan amin? So, hari ini dengarkan apa kata firman Tuhan. Kamu bukan orang yang insecure. Buang itu jauh-jauh. Kamu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang yang ajaib, orang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masa depanmu luar biasa. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Engkau baik, engkau baik.
Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus, sekali lagi sama-sama ayo. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus. Mari anak-anak muda kita bersatu dalam doa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Allah. Bapa di dalam surga, kami percaya kami bukan orang-orang yang insecure. Tuhan, pulihkan hati mereka yang merasa hari ini ditolak, mereka yang sering dikritik, mereka yang sering dibanding-bandingkan. Sesungguhnya Tuhan, mereka ditolak karena Tuhan menutup pintu yang salah. Tuhan sedang membuka pintu yang benar bagimu. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan kamu dikritik, karena memang Tuhan mau mengoreksi kamu, Tuhan mau memakai kamu lebih baik lagi. Kalau Tuhan memang izinkan kamu dibanding-bandingkan, Tuhan memang mau pakai kamu jauh lebih baik dibanding orang-orang yang ada. Tapi yang paling penting adalah kamu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang paling penting adalah kamu tidak menyamakan kamu dengan orang lain. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kamu dan saya. So hari ini, bagaimana bisa mengatasi masalah insecure? Adalah dengarkan apa kata firman Tuhan. Dengar anak muda, kamu dahsyat, kamu ajaib, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Hari ini kamu akan pergi memberitakan perbuatan Allah yang besar. Hari ini Tuhan akan pakai kamu untuk bersama-sama menuntaskan amanah agung sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita bersama-sama finishing well. Tuhan urapi setiap anak muda, berkati mereka yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kebangkitan anak muda di kota Pekanbaru. Kami percaya Tuhan Yesus, Pentakosta yang ketiga bukan hanya slogan, tapi kami berdoa terjadi. Tuhan melawat setiap anak-anak muda di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di setiap universitas, dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, mereka tahu bahwa Allah punya rencana yang hebat buat mereka. Buang jauh-jauh perasaan insecure, hancurkan semua di dalam nama Yesus. Tuhan mau berikan kamu sukacita, Tuhan mau berikan kamu masa depan yang penuh pengharapan. Kamu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke Jul, kita ada info tentang goal Jul. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya yang ada di Pekanbaru, buat kalian yang belum punya komunitas goal, tapi sebelum kita jelaskan, kalian pengen tahu goal apa sih Kak Jul? Goal adalah community of love. Yes. Di mana dalam goal kita saling berdoa, saling memulihkan, saling mensupport Bang. Wow. Apalagi nih Bang, di masa pandemi ini Bang, kita butuh support dari banyak-banyak teman-teman. Jadi harus teman-teman seluruh Pekanbaru ikut goal. Yes, jadi buat teman-teman yang ada khususnya di Pekanbaru yang belum punya komunitas, boleh komentar di kolom bawah ini ya. Ya. Nanti tinggalkan nomor handphone, kita akan hubungi kalian. Yes, benar Yes. Bang. Oke Bang, semuanya sudah, apalagi firman Tuhan sudah kita dengar. Yes. Apalagi nih Bang yang akan kita sampaikan? Tetap stay minggu depan jam 9. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye.